Hai semuanya, kembali lagi nih di podcast Ruang Dilema. Di sini aku Syakira Dinda Putri sebagai hoster kalian. Di sini kita mau membahas apa ya enaknya? Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang sangat cukup tren, lebih tepatnya di era 2020, 2021, 2022. Dan buku ini sendiri udah pernah difilmkan menjadi web series drama juga nih. Coba tebak judulnya apa guys? Gak usah lama-lama lah. Judulnya Dikta dan Hukum. Dikta dan Hukum sendiri ditulis sama Dia Anfara dan diterbitkan langsung sama Asoka Aksra X Lovable di tahun 2021 yang memiliki jumlah halaman sendiri yaitu 388. Nah, buku ini sendiri itu udah pernah ditulis nih. Sebelum dia diterbitkan, dia itu ada di suatu aplikasi yang namanya Twitter. Jadi, buku ini sendiri diupload dulu di Twitter, lalu dirubah menjadi buku. Sedikit sinopsis kali ya, biar kalian paham isi dari Dikta dan Hukum. Jadi, Dikta dan Hukum sendiri itu seorang tokoh yang namanya Dikta. Dia itu mahasiswa hukum tingkat akhir di sebuah universitas ternama di Indonesia dan jadi salah satu mahasiswa terpintar. Dikta ini pinter banget lah, pokoknya dari SMA sampai kuliah itu dia pinter. Dan juga ada main karakternya yaitu Nadira. Jadi main karakternya itu dua ya guys, ada Dikta dan Nadira. Nah, Nadira ini anak SMA, udah kelas 12. Relate banget gak sih sama cerita di era SMA gitu kan ya. Jadi Nadira itu anak SMA kelas 12. Dia itu karakter diri dia sendiri itu kayak berbanding terbalik gitu loh sama Dikta. Tapi Nadira ini gak yang jelek-jelek amat gitu loh. Nadira ini cantik banget. Terus dia itu emang agak males dan kesusahan di beberapa mata pelajaran di tingkat SMA gitu. Nah, tapi gak nyangka gak sih kalian, kenapa kok Dikta sama Nadira ini bisa ketemu? Ya kan, kayak aneh banget gak sih, anak kuliah sama anak SMA gimana ketemunya? Nah, jadi Dikta ini dijodohin tuh sama Nadira, karena dari awal Dikta dan Nadira ini emang udah kenal sedari mereka kecil. Jadi hitungannya kayak Dikta dan Nadira ini merupakan sahabat kecil, kayak teman lama gitu, sudah teman gitu. Nah, dari situ kan mereka itu kan pasti awalnya kayak terpaksa gitu ya, apalagi Nadira kan masih SMA gitu kan. Nah, mereka itu akhirnya tetap mempersetujui perjodohan itu, tapi itu dilandaskan dengan mereka menjaga perasaan orang tua mereka gitu. Jadi mereka terpaksa gitu. Nah, terus si Nadira ini juga deket sama seseorang tuh. Tapi di akhir ini spoiler dikit lah, tapi kalian harus baca ini beneran. Seseru itu soalnya. Jadi novel ini tuh relate banget sama kehidupan kita di era sekarang. Apalagi kan di era sekarang itu kan kayak kita suka kan sama novel-novel kayak genre-genre romance, komedi kayak gitu, sedih-sedih gitu kan. Ini cocok banget. Jadi di akhir itu ada suatu problem, ada suatu masalah gitu. Tapi masalah ini tuh bukan karena orang ketiga atau sebagainya lah, tapi ini sendiri tuh karena ada di pemeran utama mereka, yang ternyata pemeran utama ini terkena suatu penyakit yang membuat pemeran utamanya meninggal dunia gitu. Terus pokoknya cerita ini tuh ngebuat kita sebagai pembacanya itu nantinya dapat merasakan apa yang dirasakan sama tokohnya. Nah, kan kalian tadi kan udah aku spoilerin nih, nanti pemeran utamanya meninggal gitu kan. Nah, itu
aku udah baca nih, dan itu beneran aku sampai nangis bacanya, bener-bener nangisnya karena nangisin si pemeran utama. Selain nangisin pemeran utama juga nangisin kayak kasihan aja gitu yang ditinggalin kan tuh. Jadi novel ini tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari kita, apalagi kan ya balik lagi ini kan genre romance. Jadi ini tuh pasti ada kupu-kupunya, butterfly era bahasa kekiniannya, dan juga ada bahasanya apa ya, kayak sad ending gitu. Cuma nanti kalian kalau beli buku ini itu dapat barcode, isinya itu lanjutan yang menurut kalian tuh nggak bisa nih di bukunya, ini nggak bisa gini aja. Nah itu ada di lanjutannya gitu. Dan kalau nggak salah ingat aku ya, ini tuh lanjutannya ada di buku Elagi Heikal ya, itu karya Dian Farah juga. Ini nyambung gitu loh, bukan yang nyambung banget, cuma beberapa karakter yang ada di Dikta dan Hukum itu nantinya masuk ke Elagi Heikal gitu. Nah balik lagi nih ke Dikta dan Hukumnya. Nah dari buku ini tuh kita juga bisa tuh melihat dua sisi kehidupan yang sangat berbeda. Kayak Dikta tadi kan kelihatannya kayak kuat, pinter, tapi dia tuh juga punya rahasia yang gak pernah dikasih tahu ke orang, termasuk keluarganya sendiri. Nah Nadira ini juga punya cita-cita tinggi banget, tapi orang di sekitarnya itu meragukan kemampuannya Nadira. Jadi sebenarnya Dikta dan Nadira ini sendiri saling melengkapi gitu. Jadi mereka berdua intinya kayak cocok gitu loh. Bahasa sekarangnya couple goals gitu. Tapi cerita ini tuh juga ngajarin gak hanya tentang kisah cinta, tapi cerita ini tuh juga memiliki makna yang dalam. Jadi kita itu bisa hanyut ke dalam cerita itu. Cerita ini itu juga ngajarin kita buat saling menguatkan dan memiliki keberanian dalam menghadapi sesuatu. Jadi ya kayak yang dibicarain tadi itu, mereka berdua ini saling melengkapi. Jadi di saat si pemeran utama 1 dan pemeran utama 2, ya kita sebutnya gitu ya biar aku tidak terlalu spoiler, pemeran pertama ini dia lagi jatuh rapuh banget. Nah ada pemeran 2 yang siap menguatin dia gitu. Jadi kayak kita kan sebagai pembaca kayak iya lucu banget kayak gitu. Nah udah nih, terakhir aja, kalian harus baca, pokoknya habis podcast kita ini, podcast Ruang Dilema ini, kalian harus baca buku ini. Ingat ya, janji sama aku, kalian harus baca ini. Jadi di akhir itu aku cuma mau kasih ini sih, kayak beberapa kayak buku ini tuh wajib banget dibaca, dan semua orang juga bisa sih baca ini, tapi khususnya bagi orang-orang yang merasa biar ini relate banget ya, ini bisa dibaca sama kalian yang umurnya range dari 12 tahun maybe 12 tahun sih sampai 25 bisa. Udah deh, sekian ya dari aku. Jangan lupa nanti dibaca guys, janji sini sama aku. Oke, aku tutup ya. Sekian dari podcast Ruang Dilema. Bye bye di episode selanjutnya. Dadah.